Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bos-bosku, para petani, baik itu petani muda, petani yang sudah tua, yang pengalaman dan berpengalaman, dan yang tidak berpengalaman. Mohon maaf untuk yang berpengalaman, saya nge-share videonya apabila ada salah kata atau salah penjelasan dari saya. Sebelumnya saya minta maaf. Ini ya, saya hanya video berbagi ilmu dengan cara saya dan ilmu apa yang saya miliki, biar ilmu saya tidak dimiliki saya pribadi ya teman-teman. Ini saya berada di lahan tebu milik saya sendiri. Saya akan berbagi sedikit tips merokes nantinya. Teman-teman, ini tumbuhan saya tebu. Kenapa saya memilih tebu? Karena tebu merupakan salah satu tanaman yang bermanfaat dan menguntungkan bagi orang banyak. Tanaman ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi teman-teman, karena menjadi bahan baku dari gula pasir yang menciptakan rasa manis dari berbagai jenis makanan dan minuman ya. Teman-teman, sobat petani, sudah memiliki jenis tanaman sendiri yang dibudidayakan ya, banyak macamnya. Salah satunya ini tebu ya. Tanaman tebu sendiri ini teman-teman, ini memiliki nama latin Socavum officinarum Linn kalau tidak salah. Diberikan oleh banyak ahli berasal dari kawasan Papua Nugini ya. Dan tanaman ini menyebar luas di berbagai dunia, salah satunya itu Indonesia teman-teman ya. Tanaman tebu sendiri ini banyak varietasnya teman-teman, banyak sekali varietasnya, yaitu salah satunya tebu hitam, tebu kuning, tebu telur, dan sekarang juga ada tebu hijau yang dibuat minuman es tebu. Manfaat tebu sendiri juga berbeda-beda teman-teman. Tebu hitam dikenal dengan manfaatnya untuk bidang kesehatan seperti membantu mengatasi demam, mimisan, batuk, dan lain-lain ya. Sedangkan tebu kuning teman-teman, tebu kuning itu digunakan untuk bahan baku dalam proses pembuatan gula pasir ya. Nah ini teman-teman, untuk tebu telur biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran pada bagian pucuknya ya, bagian pucuknya itu yang dimanfaatkan untuk sayur. Sedangkan tebu hijau itu kebanyakan digunakan untuk minuman es tebu. Nah kebetulan ini tebunya banyak yang rubuh teman-teman, karena akibat hujan angin kemarin yang mengakibatkan tebunya banyak yang rubuh. Jadi ya kayak gini tebunya ya. Teman-teman, ini tips saya memberikan tips salah satu cara merawat tebu, salah satunya itu merokes teman-teman. Merokes ini sangat mudah teman-teman, cukup membuang maksudnya membuang kulitnya ini yang sudah melebar-lebar ini, dibuangi. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar angin masuk salah satunya, terus menghindari penyakit-penyakit teman-teman, penyakit-penyakit tebu yang bisa mengganggu
pertumbuhan tebu ya, sangat mengganggu sekali untuk pertumbuhan tebu apabila tebunya sudah terserang penyakit. Nah, makanya untuk mengantisipasi itu kita roges teman-teman. Ini roges namanya kalau di sini di Jawa, khususnya ini Jawa Timur ya. Nggak tahu kalau wilayah lain apa istilahnya ini. Kalau istilah sini itu orang sini itu namanya roges. Ini sebagian kemarin yang sudah saya roges teman-teman. Cara merawat tebu salah satunya bukan hanya diroges teman-teman. Lihat iklim dan curah hujan. Salah satu cara yang wajib untuk kamu lakukan sebelum tanaman tebu adalah perhatikan iklim dan curah hujannya. Pasalnya tebu merupakan jenis tanaman yang mudah berpengaruh oleh lingkungan sekitar. Maka dari itu penting untuk kamu ketahui wilayah penanaman yang sesuai dengan iklim dan curah hujan yang paling cocok untuk tanaman tebu. Terus pupuk organik atau di sini dikenal dengan istilah pupuk kandang, atau bisa juga menggunakan pupuk organik kandang kambing juga bisa, atau hasil ternak lainnya seperti sapi itu juga bisa teman-teman ya. Sebagai informasi, tebu merupakan tanaman cocok dengan wilayah yang suhu udara yang tinggi, yaitu kisaran 25 sampai 28 derajat Celcius. Pastikan kamu menyiapkan lahan di wilayah punya kisaran suhu tersebut ya, sebelum memutuskan untuk menanam tebu tentunya ya. Tentunya di Indonesia sendiri kebanyakan wilayah memiliki suhu udara rata-rata cukup panas dan sesuai dengan suhu tanaman tebu ya. Selain perhatikan suhu ruangan, penting juga untuk milih bibit teman-teman, bibit yang bagus, varietas yang bagus, agar tumbuh tanaman tebunya tumbuh dengan subur dan hasilnya itu juga memuaskan untuk kita dari pemilihan bibit tersebut ya. Kondisi tanah juga dipersiapkan, pengecekan kondisi tanah sebelum kamu mulai untuk menanam tebu. Kondisi tanah yang ideal bagi tanaman tebu membantu untuk perkembangan tanaman agar lebih maksimal teman-teman. Secara umum tanaman tebu paling cocok jika ditanam di tanah aluvilial, mediteran, roccosol, dan podozoik. Nah, untuk arti-arti jenis tanah tersebut itu bisa dengan searching di Google. Nah, ini teman-teman. Untuk kondisi pH yang paling cocok itu untuk tanaman tebu kisaran 6,4 sampai 7 teman-teman. Kondisi pH tersebut menunjukkan kalau tanaman tebu itu cocok dalam keasaman ya. Tanah kondisi yang netral ya, gitu teman-teman kurang lebih. Baik teman-teman, itu sedikit sekilas tentang cara-cara merawat tebu. Nah, karena saya ini mau lanjut ngeroges tebu untuk perawatan tebu, nah, cukup sekian untuk videonya teman-teman. Nah, kita lanjut di video selanjutnya. Nanti video apa yang saya posting, nah, selalu ikuti ya teman-teman ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.